Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mana suaranya shalom? Shalom. Puji Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, dimohon cek dulu untuk ponsel, bisa dinonaktifkan dulu atau di silent. Oke, mari kita semua persiapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bertata atas pujian kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di sini. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan sungguh-sungguh. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya
Kau selalu sertaku, tangan kuat yang memegangku. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Hanya jemaat saja yang menyanyikannya. Sendiri, tiada seorang Kami percaya Tuhan, yang Engkau tidak pernah meninggalkan kami. seperti Kau Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Aku Yesus. berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Kuat yang memegangku, dengan lembut kita selalu menuntun. biarkanlah lagu ini Ku menjadi tak mau jalan sendiri. menjadikan kita berkat pada pagi ini. Yesus, ku perlu kasih-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ku Tuhan. perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita katakan, Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu
Kami mohon dengan kasih Ibu Kris untuk pimpin dalam doa. Sesuai dengan pujian lagu yang kami naikkan ini Tuhan, kami memerlukan tangan yang kuat yang memegang hidup kami. Kami perlu kasih-Mu, kami memerlukan kuasa-Mu. Di akhir zaman ini Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi tanpa kami rencanakan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan, ketika kami tahu bahwa ada tangan yang kuat yang ada bersama dengan kami, yang selalu memegang, yang selalu menuntun kami, maka kami tidak khawatir lagi. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami senantiasa. Biarlah tangan-Mu tidak pernah lepas memegang tangan kami Tuhan. Dan kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas, pakai urapi mereka dengan kuasa dari surga, sehingga benar-benar Roh Kudus boleh menjamah setiap kami dan memulihkan kami. Kami menyerahkan semua doa kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Masih tetap bangkit berdiri? Masih bersemangat memuji Tuhan? Amin. Badai boleh saja datang dalam hidup kita, gunung-gunung pencobaan boleh ada, tapi kasih setia Tuhan ada dalam hati kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kami mau jalan bersama-Mu Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
selamanya. Sebentar Bapak Ibu, kita mau nyanyikan Jalan Serta Yesus sekali lagi. Tapi saya mau ketika nanti saya ngomong dinyanyikannya Jalan Serta Yesus, Bapak Ibu gini sambil pegang pundak ya teman. Kita hadap ke kanan dulu, habis itu ke kiri. Harus ada pasangannya, gak boleh putus. Oke, siap? Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Dia ajaib, Dia mulia. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang
yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Dengan hati kita nyanyikan. Semua yang kau ingini, Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. puaskan. Kami selalu berharap di hadapan-Mu Yesus. Bagimu aku rela, Biarkan kami selalu berharap, berpegang teguh pada Engkau Tuhan. serahkan diri, genapi Sekali lagi kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. kepada hambanya kami persilahkan. Bapa, ajar kami untuk semakin memahami bagaimana Engkau bekerja luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Jadikan kami gereja-gerejamu yang mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mengikuti kehendak-Mu dengan taat, setia, dan kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, bawa jemaat ini semakin hari, semakin dewasa, memiliki pertumbuhan yang luar biasa. Setiap orang di tempat ini akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan mengadakan kebangunan rohani yang luar biasa untuk tempat ini, Tuhan. Setiap orang di tempat ini akan membawa dampak, membawa pengaruh buat orang banyak. Sehingga ketika mereka melihat jemaat di tempat ini, mereka melihat Tuhan Yesus hidup, menyertai dan bekerja luar biasa untuk jemaat di tempat ini, Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendatang, tapi kami adalah pemilik-pemilik kerajaan Allah yang luar biasa. Jadikan jemaat-jemaat di tempat ini orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mengerti hati-Mu sendiri, Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa juga memberi hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan supaya kami dikenal, tapi supaya nama Yesus semakin dipermuliakan atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang dahsyat. Dan Allah yang kami punya itu bukan hanya memampukan kami untuk selamat sendiri, tetapi ajar kami juga untuk menjangkau jiwa,
menjangkau orang-orang yang belum mengerti, karena kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu sedang dinyatakan atas seluruh bumi Tuhan. Oleh karena itu bawa gereja ini semakin hari semakin mengerti rencana-Mu yang luar biasa, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu, bukan di dalam kehendak kami. Kami mengerti kehendak-Mu. Open doors, semua yang ada di dalam kehidupan kami terbuka untuk kemuliaan nama-Mu terjadi Tuhan. Tuhan, bawa kami semakin mengerti hati-Mu sendiri, supaya kami ketika mendengar kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan secara luar biasa. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mengalami setiap penyataan firman, dan kami melakukan setiap firman yang ada dengan penuh setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat karena biasanya nyetir saya dari Surabaya ke Malang, tapi hari ini istri saya menolong saya luar biasa, dia nyetir sendiri. Nanti aku yang nyetir Pak, gitu. Karena memang beberapa minggu yang lalu kondisi saya drop dan saya sampai sempat tidak diperbolehkan oleh pastor senior untuk pelayanan di Turen. Jadi saya nggak jadi berangkat ke Turen, walaupun ada istri saya. Pastor Hari istirahat aja di Surabaya, karena setelah itu saya 1 minggu kemudian akan ada pertemuan di Jakarta, ada pertemuan para pastor City Blessing di seluruh Indonesia di Jakarta. Jadi saya harus ngikuti, saya pastikan fisik saya oke. Setelah saya ngikuti nggak ada masalah, saya pulang. Istri saya luar biasa ini, masih jagain saya, makanannya saya dijaga. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya sudah mulai jaga makanan luar biasa. Saya pernah bilang sama istri saya gini, dulu 2 tahun yang lalu saya pulang dari rapat sinode di Jakarta dan saya jaga makanan bener, saya olahraga, justru saya kena stroke Bapak Ibu. Nah ini nanti kalau saya jagain makanan lagi lah, aku kena stroke ya apa? Enggak, dibilang istri saya enggak Pak, justru kita ini mencegah supaya kamu jangan kena stroke yang kedua, karena stroke yang kedua lebih gawat katanya gitu. Makanya istri saya panggil ini sinse, jemaat gereja kami ada yang jadi sinse Bapak Ibu. Tusuk jarum dipanggil, badan saya suruh ditusui pakai jarum itu. Ngeri sih, tapi ya enak juga, asik juga. Ditusuk jarum, dibekam. Habis itu saya mesti jaga makanan. Nggak boleh makan roti, nggak boleh makan mie, nggak boleh makan, ya nasi boleh tapi nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh minum manis. Yang susah ini yang arahan kemarin, nggak boleh makan babi pastor. Waduh, saya sedih Bapak Ibu. Karena apa menariknya orang Kristen kalau nggak boleh makan babi gitu loh. Mending balik aja ke Islam kayak dulu ya. Nah tapi saya tahu orang-orang ini mengasihi saya, makanya saya juga berusaha untuk jaga makanan. Ya saya berusaha untuk hidup sehat. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, puji Tuhan, saya bisa datang di tempat ini dengan tanpa halangan. Tapi istri saya tadi pokoknya yang nyetir selama di tol aku Pak, makanya gak bisa kayak saya itu bisa nyelip-nyelip gitu kan, cowok itu biasanya gitu, nyelip-nyelip. Kalau ibu-ibu ya hati-hati, penuh perhitungan, jadi makanya agak sedikit terlambat Bapak Ibu, mohon maaf, jadi tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa sekarang ini sesuatunya sedang tergoncangkan. Tahukah Bapak Ibu berita-berita yang akhir-akhir ini lagi viral di gereja-gereja, bulan September katanya Tuhan Yesus mau datang. Dan sebagian dari kita katanya mau diangkat. Itu merupakan ketakutan yang luar biasa. Saya pernah khotbah ini di sebuah gereja. Benar ya pastor, nanti September itu Yesus mau datang. Saya ketika mempelajari hal itu di YouTube, biasanya saya itu orang yang paling menentang. Karena apa? Karena kan di Alkitab ngomong, anak aja gak tahu, Yesus aja gak tahu. Ini ada hamba Tuhan yang seenak-enaknya sendiri ngomong bahwa akan nanti bulan September, tepatnya tanggal 23, 25, antara 23 sampai 25, nanti Yesus mau datang di awan-awan. Nah, orang-orang yang setia akan diangkat, yang enggak ditinggal. Yang ngerinya itu bukan Tuhan Yesus datangnya Bapak Ibu, tapi ditinggalnya itu yang ngeri. Karena kalau orang ditinggal, itu artinya dia akan mengalami masa, namanya masa tribulasi. Tiap orang tahu, orang di sekolah teologi dipelajari itu, masa tribulasi. Masa kesengsaraan. Kalau kita pernah dengar lagu Bulan Jadi Darah, itu ada gempa bumi di mana-mana. Itu adalah masa tribulasi, dan bukan hanya itu. Yang ngeri adalah pada masa tribulasi, itu masa tribulasi kedua nanti. Yang pertama itu antikris itu akan berdamai dengan pemimpin-pemimpin negara. Nanti yang kedua, antikris akan mengkhianati perdamaian
dan dia mulai menduduki tata tempat tertinggi di bumi ini, dan dia mulai memaksa orang Kristen untuk mengingkari imannya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan itu ngeri juga, karena apa? Sekarang ini banyak orang Kristen yang aras-arasen hidupnya. Tadi lagu terakhir luar biasa ya. Ajar kami untuk mengikuti mengikuti jejakmu. Enggak banyak orang Kristen yang mau mengikuti jejak Tuhan. Itu artinya gini, banyak orang yang ngaku dirinya adalah anak-anak Allah. Tapi sama sekali tidak menunjukkan karakter anak Allah. Seorang anak Allah. Enggak kelihatan ya. Namanya anaknya Pak Yo sama Bu Kris ya harus mirip lah. Entah hidungnya, matanya, mulutnya, atau paling enggak ya sedikit kalau enggak kelakuannya mirip. Kalau anaknya Pak Yo sama Bu Kris mirip sama tetangga, kan mencurigakan. Nah kita ini ngakunya jadi anak Allah, cuma dino Minggu jam 8 sampai jam 10. Shalom, wah mulai rendah hatinya itu jam 8 sampai jam 10. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Itu dino Minggu jam 8 sampai jam 10. Begitu jam 11 keluar dari gereja, persis kita di nongkrong di kafe atau di pasar Roro-Dowo sana, disenggol wong meso. Dengan enaknya, koyok gak salah, jebret kuno. Kalau emak-emak biasanya ya, mbah-mbah itu ketemu putune nakal saking nakali gitu. Oh dasar anak setan. Mari ngomong shalom. Terus mari ngono metu ngene gereja wis ngomong anak setan. Dasar anak setan. Lah nek putus sampean celuk anak setan, berarti sampean lah mbahe setan. Gitu. Nah banyak orang Kristen sekarang mulai menunjukkan gejala-gejala unik seperti itu. Ngaku jadi anak Allah tapi tidak ada karakter Allah sedikit pun. Tersinggung, gampang tersinggungan, gak gereja-gerejaan. Hatinya tersinggung sedikit ya, ndak mau pelayanan. Marahnya sama orang lain, Tuhan dimarahi, sak gereja itu dimarahi. Berapa banyak orang yang gak mau ke gereja lagi gara-gara tersinggung Bapak Ibu. Lebih memperhatikan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini, itu nanti kalau rapture atau pengangkatan itu pasti ditinggal. Bayangkan, pada masa anugerah seperti sekarang ini aja, kita gak ada antikris aja, kalau suruh ke gereja aras-arasen. Males, gampang tersinggung, gak mau ke gereja. Hanya mau ke gereja nek dikunjungi Bu Gembala. Apa aku gak dikunjungi? Aku dianggap domba gak penting. Nah kan tersinggung lagi. Loh kemarin Bu Gembala nyindir dari khotbah. Nah gampang tersinggungan. Zaman antikris saja kita model seperti ini. Apalagi kalau nanti zaman sebelum antikris. Modelnya sudah model kualitas kayak gini. Apalagi nek zamannya antikris. Saudara kira-kira bisa seperti Charlie Kirk gitu. Menyampaikan kebenaran kemudian ditembak. Itu saudara saya kasih tahu ya, Charlie Kirk itu bukannya enggak tahu kalau dia akan dibunuh. Dia sejak usia 18. Dia sudah menyatakan nanti kalau saya ngomong kebenaran, pasti musuh saya banyak, pasti saya dibunuh. Udah tahu Bapak Ibu. Makanya Charlie Kirk tahu nggak ditembaknya di mana? Di sini. Kenapa dia enggak ditembak di sini? Karena di sini penuh dengan rompi anti peluru. Itu sudah pakai. Charlie Kirk itu sudah mengantisipasi, dia pakai rompi anti peluru. Makanya orangnya nembaknya bukan di sini. Karena kalau di sini lolos. Kayak Presiden Trump itu. Dia ditembak di sini persis. Charlie Kirk ngerti bahwa dia pasti akan jadi martir karena menyampaikan kebenaran. Nah sekarang orang-orang seperti Charlie Kirk itu kan kalau pengangkatan kira-kira diangkat ya jelas. Selain dia karena mati ya pasti sudah diangkat lebih dulu. Nah orang-orang seperti ini menunjukkan kualitas seorang anak-anak Allah yang luar biasa. Nah kita gampang tersinggung. Saudara bisa perhatikan kebiasaan kita kalau di restoran. Pesen es teh tawar, yang keluar teh panas, manis. Ayo, kira-kira sikap kita seperti apa? Atau kita sudah nunggu setengah jam gak dilayani. Orang yang datang setelah kita itu sudah dapat makanan lebih dulu. Kita biasanya tersinggung. Cuman itu aja kita tersinggung. Gampang marah. Padahal kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu modelnya sudah kelihatan. Apa? Penuh kasih. Jadi kalau ada apa-apa belajar mengampuni. Nah kalau saudara anak-anak Allah ngaku jadi anak-anak Allah. Tapi masalah pengampunan aja belum beres. You know the son of God. Kalian bukan anak-anak Allah. Bapak ibu bukan anak-anak Allah. Cuma ngaku-ngaku tok. Kayak itu mau. Kayak Bu Grace sama Pak Yo tiba-tiba ono anak tonggo.
Bu, kayak enak jadi anakmu, melok yo. Kan enggak semudah itu. Masalahnya punya anak itu kan harus biayai, gitu. Tuhan juga kayak gitu Bapak Ibu. Dia enggak akan mau mengaku kita jadi anak Allah kalau kita tidak menunjukkan sama sekali karakter seorang anak Allah. Minimal saudara belajar mengampuni, murah hati, sabar, sama seperti Allah. Kalau enggak ada sama sekali, jangan ngaku bahwa kita orang Kristen. Karena kekristenan sama seperti lagu yang kita nyanyiin terakhir itu. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Artinya kita mengikuti jejaknya Kristus. Tuhan Yesus ada di depan, kita di belakang. Itu namanya ngikuti jejak. Nek sampean budal dewe, melaku dewe, itu namanya bukan ngikuti jejak Tuhan. Tapi golek urip dewe. Karepe dibik, jarine wong Madura. Karepe dewe. Suka-suka sendiri. Kita harus suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Lagu itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kayaknya lagu dangdut joget-joget tapi pesannya luar biasa. Jadi Kristus yang harus ada di depan kita, memimpin kita. Melakukan apapun, lihat teladannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum saudara gampang tersinggung, coba lihat Kristus itu, Yesus itu. Apakah Kristus Yesus itu tersinggungan enggak? Kalau enggak ada sama sekali jejak-jejak tersinggungnya Tuhan Yesus Kristus, saudara ojo melok-melokan tersinggung koyok wong liyane. Oh, tapi pastor, ada loh pendeta yang gampang tersinggung, biarin. Dia seperti itu. Ya dia enggak pernah belajar kebenaran. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Jemaat GBT EK. Kita tahu bahwa segala sesuatunya sekarang ini sedang digoncangkan. Ekonomi kita enggak baik-baik saja. Bahkan bukan di Indonesia saja. Seluruh dunia semuanya tidak baik-baik saja. Bukan hanya ekonomi. Pekerjaan, mau bisnis, mau pabrik, mau apapun. Semuanya digoncangkan. Hanya satu tempat yang paling aman. Di mana? Di hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu ada di dalam gereja. Makanya Bapak Ibu jangan pernah memiliki keputusan untuk meninggalkan komunitas umat Tuhan seperti ini. Saudara hilang beneran. Saudara tahu bedanya Rasul Petrus dengan Yudas Iskariot ketika dua-duanya sama melakukan kesalahan sama Tuhan. Dua-duanya kan sama-sama melakukan kesalahan pada Tuhan. Si Yudas Iskariot menjual Tuhan berapa? Come on, berapa? 30 keping perak dijual Yesus. Satu kesalahan. Tapi Petrus menyangkali Tuhan berapa kali? 3 kali. Kalau mau diukur dosanya banyakkan Petrus. Tapi dua-duanya baiklah. Anggap aja dua-duanya sama-sama berkhianat sama Tuhan. Tapi kenapa Petrus sampai terakhir dia menulis kitab Petrus bahkan menjadi satu murid-murid Tuhan Yesus yang luar, jadi satu kesatuan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa, sementara Yudas Iskariot hilang. Bunuh diri. Kita tahu jelas ya masa depannya kayak apa. Saudara tahu nggak bedanya mereka? Bedanya adalah ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka tahu itu salah, Yudas Iskariot itu melarikan diri dari komunitasnya Tuhan. Komunitas orang-orang percaya, komunitas para murid. Melarikan diri, nggak mau kembali lagi ke komunitas. Sementara Petrus enggak. Petrus tahu dia melakukan kesalahan, dia kembali ke komunitas. Walaupun belum tentu nanti di komunitas dia juga nggak dirasani. Saudara pasti nanti akan dirasani sama orang lain. Woi, Rasul Petrus, awakmu koyok waktu Tuhan Yesus ngomong, aku akan dibawa ke Yerusalem nanti ditangkap, dibunuh. Petrus kan ngomong, sekali-kali itu tidak akan ada pada dirimu Tuhan. Gitu. Kalau kemanapun engkau, aku ke sana. Kalau engkau mati, aku mati juga. Wih, koyok wong Tapi ternyata hanya cuma ditanya sama seorang anak perempuan kecil, kamu itu pengikutnya yang dibunuh itu ya? Yang kemarin disalib. Petrus menyangkal. Enggak. No, saya enggak kenal dia. Tapi yang dilakukan oleh Rasul Petrus adalah dia menyesali dan dia kembali ke komunitasnya. Kembali ke komunitas murid-murid. Mungkin dia pada saat itu juga diolok sama teman-temannya. Kamu harusnya enggak kayak gitu. Tapi dia menyadari dan dia tetap ada di komunitas. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Ketika saudara merasa ada kesalahan entah itu dari siapapun juga di gereja ini, atau mungkin Bapak Ibu menyadari dari diri kita sendiri yang salah, jangan pernah tinggalkan komunitas ini. Why? Saya mau kasih tahu, rahasia gereja lokal itu adalah gereja lokal itu satu-satunya komunitas yang Tuhan pakai untuk menyatakan the culture of kingdom of God. Culture-nya kerajaan Allah itu ada di gereja lokal. Bapak Ibu belajar rendah hati di mana? Pertama di sini. Kalau di luar, kalau di tempat kita kerja, saudara belajar rendah hati, saudara tidak akan dapat respon yang benar.
Tapi di gereja lokal, di rumah Tuhan seperti ini, saudara ketika belajar kerendahan hati, pasti saudara akan mengalami banyak hal dari Tuhan. Favor dari Tuhan akan kita terima secara luar biasa. Mujizat berkat itu akan terjadi dalam hidup orang-orang yang belajar rendah hati. Makanya Bapak Ibu, kegerakan-kegerakan apapun yang terjadi di Indonesia ini, baik yang kemarin rame-rame itu, ya, baik tidaknya kuncinya ada di gereja Tuhan. Makanya kita jangan pernah meninggalkan persekutuan, komunitas gereja Tuhan. Kalau saudara ngalami sesuatu, datengin, selesaikan, ngomong sama Bu Gembala, ngomong pada para pemimpin di sini. Kalau ada sakit hati, selesaikan. Jangan mudah sakit hati kemudian nggak gereja-gerejaan. Saudara, sama saja dengan membuat kita sama seperti Yudas Iskariot, nggak mau balik. Nah, hal yang paling penting di dalam kehidupan gereja adalah saudara mesti tahu identitas saudara siapa di dalam kekristenan. Kalau saudara nggak ngerti identitas saudara, saya mau kasih tahu. Orang-orang yang tidak mengerti identitas ini adalah kumpulan orang-orang yang mudah ditipu oleh iblis. Iblis itu caranya menghancurkan kita itu gampang banget. Kita itu ditipu karena iblis itu bapa penipu. Maka dia mudah menipu orang. Ketika Adam dan Hawa pada saat itu di Taman Eden, apa yang dikatakan oleh iblis? Ini, kalau engkau anak Allah, ini ya, makan semua buah ini nggak apa-apa kok. Si Hawa pada saat itu bilang nggak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat itu nggak boleh. Kamu sudah coba makan belum? Semua buah di tempat ini boleh kamu makan kan? Kalau kamu makan buah itu, apa yang dikatakan oleh iblis, Bapak Ibu masih ingat? Kamu akan jadi seperti Allah. Gila. Saya mau kasih tahu, itu penipuan terbesar pada saat itu. Why? Karena Adam dan Hawa sudah memiliki keserupaan dengan Allah, sudah seperti Allah. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia sudah punya, tapi dia ditipu sama iblis. Kalau kamu makan buah itu kamu bisa seperti Allah. Dan gilanya, Hawa ikut-ikut aja. Oke-oke aja. Kenapa Hawa bisa dengan mudah jatuh? Karena dia tidak tahu identitas dia siapa. Nah, orang Kristen yang tidak tahu identitasnya dia siapa adalah orang yang mudah ditipu oleh iblis. Dan ketika saudara berhasil ditipu sama iblis, saudara dihancurin di situ. Pekerjaan saudara dihancurin, keluarga saudara dihancurin, apapun bisa dihancurin. Karena ada produk iblis dalam hidup kita. Itulah sebabnya makanya pentingnya kita ke gereja lokal, Bapak Ibu. Kita ke gereja lokal setia datang itu kita belajar apa sih? Mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar dibentuk satu dengan yang lain. Supaya sampean tahu identitas kita itu siapa. Kalau kita tidak pernah tahu identitasnya, oh saya kan orang Kristen pastor. Nang ngene gereja pokoknya, pemenek wis kaya aku nggih kalung salib ini. Saya kasih tahu ya, kalung salib ini cuma gawe ngedeni setan. Itu kalau saudara identitasnya cuma hanya digambar di model-model seperti ini, itu bukan identitas yang sebenarnya. Saudara mesti tahu identitas kita siapa. Dan saya mau kasih tahu sekarang. Coba buka 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Bukan 2 Petrus, maafkan saya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sudah ada di sini semuanya. Kalau yang belum amin ya nemen. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada saudara. Apa yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 itu adalah identitas kita sebagai seorang anak-anak Allah. Saudara mesti tahu bahwa anak-anak Allah itu bukan hanya status, tapi keberadaan kita. Nah, anak-anak Allah itu aspek-aspeknya atau komponen-komponennya, dimensinya apa saja. Ini ayat ini luar biasa. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang ini sampai duduk di tempat ini, sampean ini orang-orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Kalau Tuhan memilih itu bukan ngawur, bukan random. Bukan orang yang baik-baik saja dipilih. No, Dia memilih Bapak Ibu because He trusts you. Karena Dia percaya bahwa Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan misinya Tuhan
mengerjakan rencana Tuhan. That's why Tuhan memilih Bapak Ibu. Bukan karena sampean orang baik. Enggak. Karena Tuhan ingin pilih Bapak Ibu. Itu kedaulatannya Tuhan. Sejak dari kandungan kita dipilih oleh Tuhan. Nah artinya ketika kita tahu bahwa kita dipilih. Artinya Bapak Ibu harus menggunakan kepercayaan ini dengan benar. Jangan pernah menggunakan kepercayaan karena kita umat pilihan. Kita melayani Tuhan ngawur. Kita ke gereja jadi orang Kristen saenake dhewe. Nggak bisa Bapak Ibu. Ketika in the moment when God choose you, ya ketika Tuhan memilih Bapak Ibu. Di situ Tuhan tahu bahwa kita bisa menyelesaikan assignment kita sampai selesai. Finishing well. Makanya dia pilih Bapak Ibu. Loh pastor saya ini sudah tua. Kayak ini masa dipilih? Yes. Tuhan memilih Bapak Ibu even tua sekalipun. Saya ini punya jemaat Bapak Ibu di Surabaya itu 80% adalah lansia. Susahnya kalau punya jemaat lansia itu. Minta dihargai, gampang gondokan, gampang ceguk, gampang cegek, ngamuan gitu itu. Nah kita kan harus memerankan diri sebagai seorang anak gitu ya. Supaya mereka merasa dihargai. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Di jemaat saya pun saya akan ngomong hal yang sama seperti itu. Ojo gampang tersinggungan mak. Saya pernah Bapak Ibu ya. Ada seorang jemaat saya itu tak salami isu-isu. Shalom bu, tak salami gini. Mukanya dibuang. Gitu. Ini pendeta, ini gembalanya ini. Orangnya nggak mau disalami gembalanya, mukanya dibuang. Gitu. Diapain? Saya kok gini, orangnya kok gini. Saya pikir orangnya bercanda karena memang saya di gereja suka bercanda. Selesai ibadah saya salami lagi. Shalom bu. Tangan saya giniin. Dia nggak mau kasih salam, dia buang mukanya. Gitu, bener-bener kayak gitu tuh, literally kayak gitu. Saya pikir ya mungkin minggu itu aja. Minggu depannya saya datengin lagi. Ibu itu habis turun dari bemo sama teman-temannya, turun kemudian masuk ke gereja, saya salami dulu, persis di depan pintu gereja. Shalom bu, apa kabar? Biasanya gitu, saya tanya. Itu mukanya dibuang lagi Bapak Ibu. Waduh ini orang ini serius marah sama saya. Kemudian saya tanya sama temannya, temennya ibu kenapa tuh kok kayak gitu? Oh pastor, dia tersinggung sama khotbahnya pastor kemarin loh. Khotbah apa? Rupanya pada saat itu sebelum waktu saya di awal itu saya khotbah memang Bapak Ibu. Di gereja itu tidak ada kursi yang dikapling-kapling. Iki nggone bu iki. Setiap duduk itu masih seperti itu. Enggak ada di gereja. Saudara boleh bebas duduk dimanapun. Nah ibu ini tersinggung gara-gara saya ngomong di gereja itu enggak boleh dikapling-kapling. Karena 1 minggu sebelumnya dia barusan marahi orang yang duduk di kursinya dia. Di gereja itu dia suka duduk di situ. Pokoknya di gereja itu di pojokan kursi nomor 3 ya. Deretan kursi nomor 3 dari depan. Itu dia suka duduk di pojokan. Satu saat ada orang duduki itu ibu-ibu. Dimarahi orangnya dimarahi, orangnya nggak mau pergi. Pokoknya nggak. Bu, saya datang pagi-pagi loh di sini. Masa cuma masalah kursi ibu duduk sebelah aja nggak mau. Kemudian dia akhirnya rame di situ sama ibu itu. Nah saya khotbah tentang masalah kursi di minggu setelah itu. Marah Bapak Ibu dia. Nah dipikir saya itu nyindir dia. Nah karena itu dia nggak mau nyapa saya. Waduh, ini ada orang gampang tersindir. Makanya terus akhirnya saya cari cara gimana ya caranya, Tuhan tolong saya untuk bisa berdamai lagi dengan ibu ini kan. Kasihan gitu, dia nggak ngerti kebenaran. Satu saat ada jemaat yang meninggal di Surabaya, terus kemudian dia dimakamkan di Babat Jerawat. Bapak Ibu, ada satu pemakaman namanya Babat Jerawat. Ya lucu ya, Babat Jerawat. Gitu. Nah ketika di Babat Jerawat itu kebiasaan tempatnya banjir. Jadi cuma ada 1-2 tempat yang kering. Nah karena saya untuk pemakaman, prosesi pemakaman, maka saya sama petugasnya dikasih tempat yang kering. Saya berdiri di situ. Saya khotbah selesai sampai dimakamkan. Nah ibu itu duduk, ternyata berdiri di sono jauh. Satu-satunya jalan untuk dia bisa keluar dari tempat itu cuma melewati tempat saya. Nah cara Tuhan, saya berdiri di situ, saya nggak pergi kemana-mana. Selesai pemakaman saya nggak pergi, saya nggak langsung pulang. Biasanya kalau pemakaman langsung pulang ya, saya enggak. Saya berdiri di situ. Saya tunggu ibu itu sampai lewat. Nanti mau berani nyapa saya enggak sih? Gitu. Dan benar Bapak Ibu, orangnya dari depan itu sudah mulai teriak-teriak. Sama teman-temannya, aku nggak bisa lewat sini. Ya lewat ke tempat pastor gitu loh. Itu orangnya agak ragu-ragu, terus akhirnya dia lewat.
Begitu dia lewat saya enggak membiarkan untuk dia nyapa lebih dulu Bapak Ibu, ya gak sombong-sombongan. Habis itu saya ngomong, "Bu, selamat pagi." Saya sapa gitu. Jawabnya gini, "Oh, masih ingat saya ya, Pastor?" Marakno hati. Tapi saya enggak sakit hati. Ya puji Tuhan Ibu akhirnya ngomong, bilang gitu. "Bu, kalau ada sesuatu, maafin saya ya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh ya itu saya sampaikan. Perkara tersinggung atau tidak, ya kembali kepada ibu sendiri. Enggak Pastor, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa tapi gak disopo mari ngono." Tapi intinya Bapak Ibu saya cuma mau bilang, kalau ada sesuatu di gereja lokal saudara jangan coba-coba ambil langkah keluar pergi dari gereja lokal. Kan gereja ini podo ae Pastor. Saya jawab, enggak. Di gereja ini saudara dibentuk, saudara itu benar-benar dididik di tempat ini. Kalau saudara pergi dari tempat ini, maka pendidikan itu mulai lagi dari nol. Kan kalau saudara di sini ketemu dengan orang-orang yang menyakitkan hati, kan tidak semua orang di gereja itu menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Ono wong di gereja itu sing mangkelno. Gak usah ngomong ae wong mangkelno, karena mukanya, ada orang yang mukanya mangkelno. Ada kan orang-orang kayak gitu kan. Gak usah ngomong dia meneng ae mangkelno. Nah, itu saudara dibentuk di situ. Dibentuk menjadi orang yang mudah mengampuni, sabar. Nah itu hanya ada di gereja itu. Keunikan itu hanya ada di gereja itu. Ketika saudara pindah ke gereja yang lain, saudara tidak akan nemu orang itu tadi. Yes, baik. Wis aku gak ketemu wong iku maneh. Baik. Cuman masalahnya Tuhan perlu membentuk saudara. Maka dia akan cari hal yang lain yang kira-kira modelnya sama. Nanti saudara akan ketemu dengan orang yang mengenal lagi di sana. Tapi masalahnya kalau saudara tetap bertahan di gereja lokal kita, tempat kita bertumbuh, saudara sudah sampai kelas 6, kelas 7 wesan. Karena sudah sebentar lagi mau lulus. Tapi karena saudara pindah, balik mana kelas 1. Nah makanya itu, saya kadang-kadang ya sedih kalau ada orang itu pindah gereja bangga. Aduh, sudah gitu pamer lagi di medsos. Pindah gereja gede aku sekarang. Pamer di medsos, pamer pelayanan. Saudara, orang yang seperti ini kayak anak gak naik kelas, tapi bangga. Ngene kan? Arek ngene. Gak munggah tapi bangga. Aku pindah gereja, sekarang gerejaku lebih gede. Gila. Itu justru sebenarnya memalukan. Itu artinya saudara tidak mau dibentuk oleh Tuhan di gereja lokal. Dengar baik-baik. Gereja lokal ini sama seperti kita ya, mendatangkan kerajaan Allah di sini. Itu di tempat ini. Bapak Ibu. Artinya saudara diajar culture kerajaan Allah. Karena di kerajaan Allah nanti gak ono wong sing gampang sakit hati. Gak ada. Orang yang gampang marah, gampang emosi, gak gereja-gerejaan, gak pelayanan. Di sana ndak ada. Nah oleh karena itulah saudara dibentuk di tempat ini. Culture kerajaan Allah itu diajarkan di gereja lokal. That's why saudara mesti harus belajar setia di sini. Jadi Bapak Ibu, identitas orang percaya, mohon ditampilkan lagi tadi ayatnya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih. Artinya kalau Bapak Ibu sampai duduk di tempat ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang pilihan, yang oleh Tuhan dengan intensional, dengan sebuah kesengajaan yang luar biasa, saudara ditempatkan di tempat ini, supaya saudara bertumbuh di tempat ini. Nah kalau saudara di tempat lain bisa nggak bertumbuh? Bisa, tapi ya lebih lama. Makanya saudara mesti belajar setia. Nah, bukan hanya bangsa yang terpilih, dikatakan di sana imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imamat itu adalah imam. Orang-orang yang memiliki urusan dengan Tuhan itu imam. Sementara raja itu adalah seorang raja, pemimpin. Nah Bapak Ibu ini bukan hanya orang-orang yang dipilih. Sampean semuanya ini adalah orang-orang yang sama Tuhan, memiliki kontak dengan Tuhan beres, ya, mengasihi Tuhan beres, dan bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama harus beres. That's why lambang kita ini salib gini. Ini lambang kita horizontal gini, ini kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu ke atas, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati seluruh hidup kita. Makanya kemarin kalau ada orang, kalau ada kelompok orang yang mempermasalahkan perpuluhan. Perpuluhan itu enggak layak lagi diterima oleh gereja karena perpuluhan itu produknya perjanjian lama. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu.
Memang kita tahu model peraturan di perjanjian baru. Kalau kita nggak tahu jangan ngomong itu. Kalau kita ngomong bahwa perpuluhan itu adalah produknya perjanjian lama, maka saudara mesti harus tahu di perjanjian baru seluruh hidup Bapak Ibu itu miliknya Tuhan, termasuk seluruh pendapatan kita. Pertanyaannya, sampean siap ngasih seluruh pendapatan ke gereja? Ya mikir. Ya makanya nggak perlu, jangan menentang perpuluhan kalau saudara nggak ngerti prinsip ini. Di dalam perjanjian lama memang benar perpuluhan itu hasil bumi mereka, 1/10 mereka harus dikumpulkan untuk Tuhan. Itu bangsa Israel. Tapi kalau saudara mau hitam putihnya, maka saudara adalah umat perjanjian baru yang artinya seluruh hidup saudara itu miliknya Tuhan. It means duitmu juga miliknya Tuhan. Mobilmu miliknya Tuhan, rumahmu miliknya Tuhan. Itu artinya semuanya harus kamu berikan kepada Tuhan. Siap memang. Engkau sih. Nah makanya kenapa gereja itu masih menerapkan perpuluhan. Itu bukan karena gereja itu kepingin dapat duit. No. Tanpa duit kita pun gereja bisa dipelihara oleh Tuhan Bapak Ibu. Gereja saya Bapak Ibu ya, ini ada istri saya saksinya. Yang bagian kolek persembahan, hari ini persembahannya nggak dikolek ya sayang. Terus apa yang ngambil? Ya ada ini ini tim khusus ya, tim keuangan kita. Saudara tahu, gereja saya itu per bulan, tiap bulan, saya ngabisin duit biaya itu 150 juta. Ngeri Bapak Ibu. Melek moto itu kayak aneh. Melek moto nih hari Minggu ya, hari Minggu saya mau pelayanan. Wih, 150 juta hilang. Kira-kira kayak gitu. Terus duit dari mana itu? Sampai sekarang saudara tahu, saya tadi cerita bahwa jemaat kita mayoritasnya adalah lansia. Lansia itu tidak mungkin ngasih di atas 10 juta, 20 juta. Boro-boro kayak mereka kayak gitu. Bukan saya mengecilkan lansia, sama sekali tidak. Tapi kenyataannya gereja kami dapatnya kecil. Saudara bisa tanya istri saya nanti. Dapatnya persembahan 1,5 juta, 2 juta. Itu sudah banyak. Kalau dikumpul-kumpulkan katakan 2 juta lah. Seminggu oleh 10 juta. Terus sisanya ya apa? Dari Tuhan. Cara Tuhan memelihara tempat kita itu luar biasa. Itulah makanya kita jangan sombong kalau sudah bisa merasa sudah bisa memberi perpuluhan, kemudian kita merasa juga curiga kepada gereja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, perpuluhan itu adalah cara Tuhan yang paling minimal supaya Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik dari seluruh apa yang kita miliki. Yang paling minimal, lah 10% aja nggak setia, bagaimana kita mau memberikan seluruh hidup kita. Makanya dikatakan di sana kita adalah imamat yang rajani. Mengasihi Tuhan itu, orang itu pasti akan kelihatan dari gaya hidupnya yang mengasihi sesama. Kalau orang ngomong mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi saudara enggak mengasihi orang-orang yang kekurangan, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, saudara enggak perhatikan. Orang-orang yang lagi berbeban berat, saudara enggak datengin, enggak doakan. Kok bukan imamat yang rajani? Di gereja ini, ya, ketika ada orang yang mengalami masalah, saudara bukan cuman disuruh dengar kemudian orangnya curhat selesai, kemudian diomongkan, digibahkan sama yang lain, enggak. Apa yang Tuhan tuntut? Doakan mereka, tumpang tangan sama mereka. Why? Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah Tuhan beri kuasa, bahkan untuk mengalahkan iblis. That's why di sini yang terjadi, komunitas gereja yang harus terjadi adalah komunitas orang-orang yang saling support. Kalau ada orang yang merasa punya masalah, saudara tumpang tangan, saudara doakan aja, berdoa. Jangan dibiarin, apalagi didengar ceritanya, dijadiin gibah. No, gereja yang benar itu adalah gereja yang benar-benar menjalankan misinya Tuhan. Imamat yang rajani. Saudara menjadi imam-imam kerajaan Allah. Nah kalau saudara datang di tempat ini cuma pengen dengar firman yang membuat otak kita cerdas, buat apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu harus saudara praktekkan, saudara lakukan. Kita mempraktekkan firman Tuhan kemana? Ya kepada sesama kita. Kalau ada orang yang sakit atau ada orang-orang yang sakit, datengin, tumpang tangan anak-anak muda. Jangan nunggu sampai nanti Bu Grace, Bu Gembala, sampai Pak Gembala, Pak Yo untuk datang. Ayo kita sekarang hari ini berkunjung. Nggak usah. Kalian kan punya motor, berangkat langsung sendiri. Doakan mereka, beri kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lama enggak ke gereja. Jangan dibiarin, datengin. Jangan itu jadi tugasnya Bu Gembala sama Pak Gembala. No, itu tugas kita semuanya. Karena ayat ini tidak menunjuk spesifik ke gereja. Kamu, saudara semua dan saya,
Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan hanya itu, bangsa yang kudus. Saudara, saya mau kasih tahu. Seorang ciri seorang anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya serupa dengan Bapa surga, Bapa surgawi. Serupa dengan Yesus. Yesus itu sama sekali tidak didapatkan satu celah pun dalam hidupnya. Satu dosa pun gak didapatkan. Nah saudara mesti seperti itu juga. Waduh susah pastor. Untuk melakukan hidup kudus susah. Saya mau kasih tahu. Hidup kudus itu bukan supaya saudara nanti kelihatan benar. No. Kata kudus itu artinya saudara dipisahkan untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan kekudusan, memisahkan diri supaya kita jadi kelihatan benar. Saudara sampai setengah mati susah melakukan. Tapi kalau saudara tahu bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan, saudara akan berusaha sekuat mungkin. Makanya saya mesti kasih tahu. Anak muda, engkau nggak boleh nonton film porno, gambar porno itu bukan supaya untuk kamu kelihatan kudus, enggak. Tapi kau melakukannya untuk Tuhan. Itu namanya bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah, ini kata-kata ini luar biasa Bapak Ibu, saya senang. Umat kepunyaan Allah artinya saudara enggak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita buka Roma 14 ayat 17 ya. Nanti kita akan banyak buka Alkitab. Saudara yang bagian multimedia mesti harus cepat. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kerajaan Allah, kekristenan kita itu bukan cuma soal makanan dan minuman. Saudara jangan pernah datang ke gereja cuma untuk cari-cari itu, cari berkat. Kalau saudara cari berkat, iku padha ambek ngalap berkah ngene Gunung Kawi. Itu orang-orang enggak perlu kenal Tuhan, itu bisa melakukan. Saya di sini yang pernah ke Gunung Kawi selain saya? Enggak ada ya. Saudara di Gunung Kawi itu, saudara kalau mau cari rezeki itu enak. Kari ngenteni ngene ngisore wit daru, ada di sana pohon daru itu. Saya pernah ketemu ada 2 keluarga, sa anak bojone lengkap ngenteni ngene ngisore wit. Ono wit ada daunnya yang jatuh dipakai rebutan sama mereka. Apakah mereka bisa kaya? Buktinya mereka bisa loh. Mereka bisa kaya. Mereka datang ke sono. Tapi masalahnya mereka bisa kaya tapi mereka tidak mendapatkan berkat Tuhan. Makanya berkat itu bukan hanya bicara duit. Berkat itu banyak hal Bapak Ibu. Tapi yang paling penting berkat itu memampukan kita semuanya untuk menghidupi identitas kita sebagai seorang anak Allah. Itu berkat Tuhan. Jadi ketika saudara diberikan kesehatan, saudara diberikan kemampuan, saudara mesti tahu pakai itu untuk apa. Saudara di sini yang mendapatkan kesempatan, dapat bonus, dapat berkat dari Tuhan, jangan saudara pakai untuk pamer. Untuk pamer diri sendiri, apa meneh tuku jam rego 200 juta, paling nulungguh ngene ngarep. Terus tangannya diwingkis didik ngene jame supaya ketok. Oh. Waktu lagu angkat tangan itu angkat tangannya bukan cukup segini, gini. Ben liyane roh jame ya apa. Enggak. Berkat itu tidak saudara butuhkan untuk pamer, handphone anyar, enggak. Berkat itu saudara harus pakai untuk membela nama Tuhan. Oh, berarti harus dikasih ke gereja semuanya. Terserah saudara-saudara mesti tanya sama Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan masalah makanan, bukan masalah minuman. Tapi kan manusia butuh makan, Pastor. Manusia akan butuh minum, benar. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang menghidupi identitasnya, tidak pernah sekali-kali pun Tuhan tinggalkan, amin. Enggak pernah ditinggalkan sampai kekurangan, enggak pernah. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang mengikuti jejaknya Tuhan itu, Alkitab menulis bahwa kita adalah duta-duta kerajaan Allah. It mean artinya saudara adalah duta, saudara diutus oleh Tuhan ke dunia ini. Dan yang namanya utusannya Tuhan, duta-duta kerajaan Allah, enggak mungkin ditinggalkan kere, enggak mungkin. Tuhan pasti akan pelihara. Anak-anak muda enggak usah khawatir. Kalau kamu sekarang mungkin belum dapat gandengan, terus kemudian kita diolok oleh orang yang nggak percaya Yesus tuh, terkaja ada gandengannya, kamu belum ada gandengan, saudara nggak usah khawatir. Saudara melakukan kehendak Tuhan dengan setia, nanti Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang benar. Pertemukan saudara dengan orang-orang yang benar. Nggak usah kayak orang dunia ini ngebet banget, akhirnya sembarangan ditabrak akhirnya.
Bahaya Bapak Ibu. Nah, bagi orang-orang percaya, saudara tidak usah khawatir karena yang namanya duta-duta kerajaan Allah itu, kemanapun dia pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, sama seperti duta Indonesia gitu ya, negara nasional NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dia ini dikirim ke Sudan gitu, Sudan Selatan. Mbuh iku ngene sebelah ndi. Pokoknya Sudan Selatan itu. Nah, ketika di sana ada kelaparan, nggak mungkin Indonesia ndak ngopeni dutanya. Duta besarnya minimal kalau dia ndak kirim makanan, duta besarnya diangkut. Kalau ada peperangan, konflik di situ, diangkut pakai helikopter, pakai pesawat supaya dia kembali ke Indonesia. Dijagain sama negaranya. Nah, saudara juga seperti itu. Saudara adalah duta-duta Kristus yang diutus ke dunia. Makanya saudara nggak usah khawatir kekurangan. Tuhan pasti akan pelihara Bapak Ibu. Nggak akan mungkin kita sampai meminta-minta. Nggak akan mungkin. Minimal saudara kalau nggak punya makan, pergi ke gereja ini, minimal sama Bu Grace dikai sego. Lawe itu ku dewe. Ya enggak, saudara pasti minimal bisa makan lah di tempat ini. Artinya saudara enggak perlu khawatir akan masalah hidup saudara. Saya mau kasih tahu, duta-duta kerajaan Allah itu bukan hanya bicara makanan dan minuman. Ketika saudara mengalami pergumulan, duta kerajaan Allah itu dibela sama Tuhan Bapak Ibu. Dia yang memulai, dia akan yang memelihara. Kalau Tuhan enggak memelihara, enggak mungkin sih rasanya. Karena Tuhan itu bertanggung jawab benar. Gitu. Dia yang memulai, dia akan memelihara dan dia akan menyelesaikan buat Bapak Ibu nanti. Memberi kekuatan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Sebab kerajaan Allah bukan masalah makan, bukan soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran. Nah, saya mau kasih tahu nih bagian yang paling penting. Kekristenan itu harus membawa dirinya semakin lama semakin benar. Supaya apa? Supaya orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bisa bermisi, tidak bisa ngomong tentang Tuhan Yesus Kristus, minimal saudara jangan ngerepoti orang dengan sikap kita. Saudara minimal saudara harus menunjukkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Hidup dalam hidup kita. Itu namanya kebenaran. Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Saya mau kasih tahu, kata ini luar biasa, pewahyuan yang luar biasa. Artinya ketika saudara sudah dipilih oleh Tuhan, maka orang-orang yang terpilih harus ada di jalannya Tuhan. Nggak boleh di jalan yang lain. Saudara mesti tahu bahwa kekristenan ini dulu, ya zaman-zaman sekitar tahun 90, 80 ada lagu yang sangat terkenal. Di dalam dunia ada dua jalan gitu ya. Artinya apa sih? Artinya di dunia ini kita memiliki pilihan untuk memilih jalan atau caranya Tuhan atau caranya dunia. Anak-anak mahasiswa di sini kan paling tahu tuh bagaimana ketika UTS atau UAS itu kita bisa nyontek atau saudara bisa jujur. Kalau jalannya dunia bisa jadi kelihatannya lebih enak. Kalau nyontek kan enak, nggak usah belajar bener-bener gitu, tinggal nggak tahu ditaruh di mana, di baju, di sini atau di meja. Caranya kan ada-ada aja. Tapi itu caranya dunia, bro. Itu cara yang gampang, jalan lebar. Tapi di dalam Tuhan itu jalannya sempit. Artinya saudara susah melakukan jalan aja susah. Nah, tetapi jalan itu menuju kepada rumah Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus. Itulah sebabnya kita tadi diajar lagu mengikuti jejaknya Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mau sampai ke rumahnya Bapa, maka saudara harus berjalan di tempat perjalanan, di tempat jalan yang seperti Yesus lakukan. Pikul salib, sangkal diri, belajar untuk humble, rendah hati. Belajar untuk ketika dihina sama orang gak bales, walaupun dia memiliki kemampuan. Saudara, ada satu hal yang luar biasa ketika Yesus mati kemudian bangkit lagi. Itu kalau yang jadi Yesus saya atau saudara, maka orang pertama yang kita tunjukkan bahwa diri kita bangkit itu kan Pontius Pilatus kan. Karena dia yang menyalibkan kita. Dan setelah itu kita tunjukkan diri kita kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Biasanya kita kayak gitu. Ketika kita sudah dihina sama orang, kamu ndak punya duit, melarat, uripmu susah. Ya, ketika kita benar-benar dapat duit, maka kita kan mau pamernya kepada orang-orang yang menghina itu.
itu kita. Tapi Yesus enggak. Yesus sama sekali tidak pernah tercatat satupun di Alkitab bahwa maka Yesus mendatangi Pontius Pilatus dan menunjukkan, "Tuh, kamu tahu sekarang saya bisa bangkit kan?" Kalau Yesus melakukan itu, kira-kira Pontius Pilatus bisa percaya enggak? Bisa. Tapi Tuhan enggak pakai cara itu. Tuhan meminta kepada murid-muridnya dan seluruh pengikutnya untuk mempertobatkan bukan hanya Pontius Pilatus tapi seluruh Roma. Negara Roma bertobat pada tahun 385 pada saat itu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memerlukan kita, memerlukan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yesus kira-kira butuh kita enggak? Sebenarnya enggak perlu. Tuhan bisa melakukan sesuatu luar biasa. Di Indonesia ini, selain karena Edis TV, kebanyakan orang Kristen itu, jadi kebanyakan orang dari server sebelah ya, dari tetangga, dari saudara sepupu kita itu pindah ke Kristen itu gara-gara apa? Di mimpi ketemu sama Tuhan, ketemu sama orang pakai baju putih, bersinar wajahnya. Itu artinya Tuhan sendiri yang datang buat mereka. Tapi saya mau kasih tahu, sekarang ini Tuhan mau pakai Bapak Ibu semuanya untuk membawa mereka datang sama Tuhan. Bukan karena mereka ketemu dengan orang yang berbaju putih, yang rambutnya panjang, yang mukanya damai. Enggak. Tapi mereka ketemu dengan Bapak Ibu, lihat Tuhan Yesus tinggal hidup di dalam hidup Bapak Ibu. Melihat orang yang wajahnya memiliki damai sejahtera. Melihat orang yang berjalan dalam kebenaran. Ketika saudara sampai kepada jalan yang sempit itu, saudara enggak diam aja. Karena Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Saudara mesti berjalan dalam kebenaran itu. Yesus memimpin kita. Dan kita mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus. Kita jalan di situ. Bukan berhenti. Kekristenan itu harus berjalan. Sama seperti Yesus berjalan. Tuhan Yesus dihina. Saudara mesti rela dihina Pak, Bu. Enggak perlu menampilkan diri, enggak perlu pamer. No. Tuhan yang akan belain Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang akan belain kita semuanya. Soal kebenaran, damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan perkara hati ayam tentrem, bukan. Tapi damai sejahtera itu adalah sebuah keadaan di mana Tuhan hadir di sana. Itu damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan ingin Bapak Ibu miliki. Ketika kita menjadi orang Kristen, pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada dalam hidup kita? Yesus sudah ada dalam hidup kita itu bukan cuma kita nyanyi, bukan karena kita bisa menyanyi, enggak. Tetapi yang keluar dari mulut kita, keluar dari hidup kita lewat tindakan itu adalah cara hidupnya Yesus. Yang rendah hati, sabar, murah hati itu yang keluar. Nah, itu membawa damai buat orang lain. Damai sejahtera itu bukan kondisi nyaman, baik-baik saja. No. Damai sejahtera itu adalah kehidupan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus bisa temukan dalam hidup Bapak Ibu semua. Sukacita. Dan sukacita. Sukacita itu bukan kondisi kalau kita diberkati, kita senang-senang. No. Sukacita itu adalah, dengar baik-baik, ini penting. Sukacita itu joy. Artinya pengharapan ketika Bapak Ibu tidak lagi memiliki pengharapan tetapi saudara masih punya pengharapan. Itu namanya sukacita. Ketika saudara gak ada alasan untuk saudara memberi persembahan, perpuluhan atau apapun. Tapi saudara belajar memberi. Saudara belajar menetapkan hati. Itu namanya sukacita. Jadi sukacita itu bukan karena kita dapat duit. Karena kita dikasih duit orang, bukan. Tapi ketika saudara dalam keadaan sesuatu yang tidak kelihatan apapun hasilnya. Tetapi saudara masih memiliki pengharapan pada Tuhan dan saudara melakukan untuk Tuhan. Itu sukacita. Itu kerajaan Allah seperti itu isinya. Dan di sana dikatakan oleh Roh Kudus, saudara mesti tahu bahwa kalaupun kita melakukan sesuatu dengan benar, itu bukan karena kita hebat, bukan. No. Itu karena Roh Kudus yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Makanya Roh Kudus gunanya itu jelas, ya. Roh Kudus itu fungsinya membawa kita kepada segala kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus. Berapa lama? Setiap hari. Saudara tidak bisa berjalan dengan Roh Kudus itu kalau cuma di gereja tok. Tidak bisa. Saudara mau jalan dengan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Di kampus, di tempat kerja,
tempat kita tempat sekolah kita, tempat dimanapun kita berada setiap hari. Ketika kita bekerja, mungkin saudara jadi tukang, saudara jadi sopir gojek, gokar. Itu Roh Kudus harus saudara bawa setiap hari. Artinya Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kita kepada segala kebenaran terus. Kenapa kita harus bawa setiap hari? Karena ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Begitu saudara berjalan tanpa Roh Kudus, in the moment of that, maka saudara tahu bahwa saudara sedang dipimpin oleh kekuatan kita sendiri. Saudara beda ya antara kebenaran dan kebaikan. Kalau kebenaran semuanya berdasarkan dari firman Tuhan. Tapi kebaikan, semua agama di seluruh dunia ini mengajarkan kebaikan. Ya, nyumbang yatim piatu, ngasih kepada orang-orang ibu-ibu janda yang miskin. Semua agama ngajarin hal yang sama. Lalu apa bedanya dengan kekristenan? Saudara melakukannya sesuai perintah Tuhan. Kita akan melakukan seperti kehendak Bapa. Kehendaknya ya kehendak kita. Kalau Tuhan gak suruh, jangan dilakukan. Makanya ketika saudara memberi sekalipun, doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang kurang seperti ini, Tuhan mau saya nolong gak sih? Tuhan ingin tahu. Kalau Tuhan bilang lakukan, saudara lakukan dengan taat. Karena belum tentu orang yang kekurangan itu, memang dia itu diizinkan Tuhan ada di situ. Belum tentu. Bisa jadi karena kesalahannya. Kalau kesalahannya Tuhan mau beri pelajaran kepada dia, maka saudara pun ketika mau kasih, Tuhan pun jangan bilang jangan dikasih. Karena saya mau memberi pelajaran orang-orang yang seperti ini. Itu. Orang yang suka utang gak balikin duit. Itu kalau saudara sudah tahu seperti itu. Ketika saudara diutangi lagi, jangan setiap kali dikasih pinjam. No. Saudara berdoa, itulah gunanya doa. Doa itu membuka portal kita dengan Tuhan untuk berdialog. Ngomong dengan Tuhan. Doa itu bukan cuma permohonan Pak, Bu. Doa itu adalah cara kita untuk ngomong sama Bapa di sorga. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Gitu. Nah, terus Roh Kudus itu yang paling jelas ya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Terus lanjutannya apa Bapak Ibu? Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Fungsi Roh Kudus yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu adalah mendrive, menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran, bukan kebaikan. Belum tentu hal yang baik itu benar, tapi hal kebenaran pasti kebaikan. Yes. Makanya saudara mesti belajar kebenaran dari setiap firman Tuhan. Makanya kalau ada firman Tuhan, ini ibadah minggu ini jangan bolosan. Baik yang datang di ibadah ini onsite maupun online. Ya, usahakan saudara datang onsite, saudara datang di tempat ini usahakan. Karena suasananya berbeda, vibe-nya berbeda. Ya kalau saudara di rumah nonton ini kan cuma nontonnya paling volume saya jauh lebih keras. Kalau di tempat ini kan berasa saudara diseneni ya. Seneni tapi aku kontrini terus sampai Bu Gembala. Itu sama saja, Pak Senen ono ini jemaat saya kan sama-sama seperti itu. Tapi saudara, Roh Kudus itu menuntun Bapak Ibu ke dalam segala kebenaran. That's why saudara perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita tiap hari. Nah itu namanya kerajaan Allah, itu namanya culture kerajaan Allah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Untuk saudara bisa merasakan kerajaan surga itu dimulai dari sekarang. Di mana? Di rumah Tuhan, di gereja lokal. Karena culture kerajaan Allah itu ada di sini. Ya, makanya doa Bapak kami jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya kalau saudara ketika sekarang ini dalam belum posisi mati seperti ini, saudara nggak merasakan kasih karunia Tuhan di rumah Tuhan, hidup saudara ancur-ancuran, keluarga berantakan, nggak karu-karuan, sekolah berantakan, nilai nggak karu-karuan, IP juga nggak karu-karuan, ya jangan-jangan saudara emang nggak masuk surga sebenarnya, karena saudara nggak merasakan suasana surga. Suasana surga itu harus saudara mulai dari sekarang. Itulah sebabnya makanya kenapa kita harus setia dengan gereja lokal, supaya saudara bukan hanya bisa merasakan, tapi juga mengerti culture kerajaan Allah. Juga saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kondisi bangsa ini itu bergantung kepada saudara, umat-umat pilihan Tuhan. Baik, coba kita buka di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Ayo cepat yuk.
2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dua Tawarikh itu perjanjian lama, betul ya. Biasa saya pakai untuk untuk jebak murid-murid saya di sekolah. Kalau mereka ngomong baru gitu, yang ngomong baru saya inget-inget. Habis itu saya suruh mereka itu nulis semua di perjanjian lama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi ada umat-umat Tuhan yang namanya nggak disebut, ada. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang datang di gereja itu juga orang Kristen, pengikut Kristus, belum tentu. Di Surabaya itu banyak tuh gereja yang rame-rame, gede-gede, itu belum tentu semuanya pengikut Kristus. Mereka senang juga dengan vibe-nya, dengan lampu yang gemerlap-gemerlip, apalagi dengan pujian gaya pocong. Saudara tahu pujian gaya pocong? Lompat-lompat. Itu. Surabaya banyak tuh kayak gitu tuh, gereja rame-rame model kayak gitu, gereja FOMO. Temennya ke sono, ikut ke sono semua. Gerejanya ditinggal akhirnya. Nah itu belum tentu mereka menjadi umat-umat Tuhan yang atasnya namaku disebut. Umat-umat Tuhan yang atasnya namaku disebut itu apa sih? Orang yang hidupnya itu seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia disempurnakan semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya adalah umatku yang atasnya namaku disebut. Mereka apa Bapak Ibu di sana? Merendahkan diri. Berdoa, saya mau kasih tahu. Belum tentu orang yang berdoa didengar sama Tuhan. Why? Karena dia tidak belajar merendahkan diri dulu. Merendahkan diri itu apa sih? Merendahkan diri itu berdamai dengan orang-orang. Jadi kalau saudara doanya nggak dijawab, bahkan Tuhan mungkin kayaknya doanya melayang di udara kayak tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan saudara tidak pernah belajar merendahkan diri. Merendahkan diri itu saudara belajar berdamai dengan semua orang. Merendahkan diri itu artinya kita menaruh hidup kita itu bukan pada posisi yang paling atas, paling benar. Enggak. Tapi kita belajar untuk taat. Belajar untuk submit, itu merendahkan diri. Makanya kenapa orang-orang yang umatku yang atasnya namaku disebut itu, orang-orang itu ciri khasnya jelas. Mereka merendahkan diri dulu, baru mereka berdoa, jangan dibalik. Jangan kita nggak mau merendahkan diri, kita masih sombong-sombong, kita berdoa. Saya jamin saudara nggak didengar sama Tuhan. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu kayak apa sih? Dicari itu gambarnya Yesus, bukan. Mencari wajah Tuhan itu, mencari cara hidupnya Yesus, cara hidupnya Allah yang saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Itu namanya kehidupan identitas seorang anak-anak Allah. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan adalah orang-orang yang menemukan cara Tuhan Yesus hidup dan saudara pakai untuk hidup saudara. Karena merendahkan diri itu beda-beda Bapak Ibu. Kebanyakan orang itu, apalagi kalau sudah di gereja gini, merasa tidak ada yang sombong, pasti merasa. Yang merasa temannya biasanya, sebelah-sebelahnya. Nah, oleh karena itulah kita perlu untuk mencari wajah Tuhan. Mencari karakter seperti apa yang harus kita miliki. Dan itu beda-beda di sini. Ini nggak ada Pak Yo. Pak Yo ini orangnya benar-benar luar biasa, orang yang rendah hati banget. Saya perlu belajar banyak. Jadi kalau ada tingkat-tingkatan gitu ya Pak Yo, sampai ongko songo gitu, saya masih 6 Bapak Ibu. Tapi belum tentu nanti Tuhan menyuruh saya sampai angka 9. Mungkin Tuhan cuma menginginkan saya sampai angka 8. It's okay, itu sudah sebuah progres buat saya. Itulah makanya kita mesti belajar mencari wajah Tuhan. Dan bukan hanya mencari wajah Tuhan, berbalik. Suf artinya adalah bertobat dari cara hidup yang lama. Bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Negeri ini bisa dipulihkan bukan karena orang-orang seluruh negeri Indonesia bertobat, bukan. Negeri ini dipulihkan karena Bapak Ibu berdoa untuk negeri ini. Makanya saya encourage Bapak Ibu, jangan hanya berdoa seperti kalau ada kerusuhan seperti kemarin. Gereja Tuhan itu nggak usah disuruh berdoa untuk negeri ini. Pasti sudah dia lakukan. Kenapa? Karena fungsi gereja menjadi berkat untuk bangsa dan negara, untuk kota ini, bahkan untuk kehidupan Bapak Ibu. Jadi kalaupun se-Indonesia ini tidak berdoa, yang penting Bapak Ibu berdoa, Tuhan bisa memulihkan negeri ini. Karena apa? Indikatornya disampaikan semua di gereja Tuhan. Makanya kenapa gereja harus berfungsi dengan benar. Ya, di gereja harus ada pembimbingan,
harus ada pengajaran, harus ada doa, harus ada. Makanya Bapak Ibu, saya encourage Bapak Ibu kalau ada acara doa di gereja ini meloo. Saya jadi gembala ini jadi semakin tahu. Orang itu biasanya seneng nih acara KKR, ibadah pemuda, itu seneng mau datang. Begitu sampai ibadah ada acara, mari kita berdoa semalam suntuk gitu ya. Bahkan doa semalam suntuknya itu sudah saya ganti, bukan suntuk. Semalam suntuk, rasanya kok semalam suntuk lagi. Saya ganti semalam ceria gitu. Mari kita berdoa semalam ceria gitu, maksudnya supaya mereka lebih membayangkan bahwa doa itu menyenangkan. Sing teko tetep papat, setia, konsisten. Ya, istiqomah papat terus sing teko, orang-orang yang suka doa. Padahal jemaat saya itu Bapak Ibu, kalau rutin datang ya tiap minggu 200. Nek Natalan itu 500 orang Natal. Kalau Natal itu bentar lagi Natal, itu istri saya udah siapin makanan untuk 500 orang. Sing teko doa mek papat. Kalaupun kita kasih makanan nanti dikasih makan malam. Ada tambahan, ada wong loro. Jadi mek 6. Nggak banyak orang yang mau datang berdoa. Padahal doa itu luar biasa. Doa bukan hanya memulihkan negeri, tapi dia memulihkan gereja, termasuk pribadi-pribadi di dalam gereja. Jadi artinya kalau Bapak Ibu mau gereja kita terjadi transformasi yang luar biasa, mulainya dari diri Bapak Ibu masing-masing. Bukan dari Bu Gembala, bukan dari pengerja-pengerja, pemimpin-pemimpin, enggak. Semua umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Pak, itu kayaknya kok berat banget ya. Kan saya aku wis tuwek isan. Wis umur 80, wis gak ngono-ngonoan. Bapak Ibu kalau ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja, kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 ya. Sebagai ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17. Kisah Para Rasul. Yuk kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja di jemaat Tuhan atau di gereja Tuhan, gereja mula-mula pada saat itu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas Bapak Ibu, semua manusia. Ini peristiwa Pentakosta ya. Nah di sana dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Itu anak-anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Yang ketiga kita baca sama-sama, dan orang-orang yang tua. Jadi Bapak Ibu yang lansia, jangan mikir aku iki wis tuwek nang ngene gereja, pastor. Aku wis tuwek, Pak, wis pokoke aku disusul ya, aku budal nek gak disusul ya wis nang ngene omah nonton online. No. Di gereja ini tidak boleh ada simpatisan. Amin. Di gereja ini semua orang harus melayani Tuhan. Even Bapak Ibu sudah tua. Ayatnya ngomong kayak gitu, ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa di sana? Bernubuat, menyampaikan kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan. Itu anak-anak muda. Anak-anak ya, baik yang anak kecil maupun sekolah minggu biasanya saya khotbah dari ayat ini juga. Ya, bukan hanya itu, teruna-teruna orang-orang muda akan mendapat penglihatan vision. Ketika mendapat penglihatan bukan cuman, wih hebat ya, luar biasa Tuhan dahsyat, bukan. Tapi saudara belajar berjalan dengan visionnya Tuhan, bukan visi kita. Artinya begini loh, orang-orang muda, saya mau kasih tahu nih, bagian ini paling penting. Kehidupan kekristenan itu, kehidupan identitas seorang anak-anak Allah, itu artinya hidup kita, diri kita ini semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Kita pun hanya melakukan kehendak, keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Itu namanya identitas seorang anak. Ya, jadi seorang anak Tuhan itu bukan karena dia melayani di gereja, melakukan kegiatan pelayanan, main musik, khotbah, memimpin pujian, bukan hanya itu. Tetapi saudara ketika melakukan semua kehendak Bapa, that's why saya tadi bilang, tanya dulu sama Tuhan, Tuhan pengen aku melakukan apa? Itu. Dan yang luar biasa itu kata yang ketiga ini Bapak Ibu, kelompok orang yang ketiga. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya dulu pernah ketika ada di kelompok youth pernah dikasih tahu. Tuhan sekarang bekerja di orang-orang muda. Kenapa? Karena yang mendapatkan nubuat dan penglihatan hanya anak-anak dan teruna-teruna. Orang-orang tua hanya cuma mendapat mimpi. Ngono jare ini. Dikira mimpi itu kayak wong turu, tangi turu. Ya,
Saudara, ini bukan mimpi bunga tidur itu ya. Di Jawa ada namanya Titiyoni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Artinya mimpi jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 ya. Jam 3 sampai jam 4. Orang Jawa itu punya prinsip, mimpi antara jam 12 sampai jam 1 itu namanya Titiyoni. Artinya itu mimpi yang tidak mungkin terjadi. Ya, kalau ada anak-anak perempuan gitu, moro-moro mimpi kawin, sudah tidak mungkin terjadi nanti. Jangan punya pengharapan kalau kawin, kata orang Jawa, ini filsafat Jawa ya. Gondoyoni, itu separuh-separuh, mimpi yang antara jam 2 sampai jam 3 itu Gondoyoni. Yang tidak mungkin bukan tidak mungkin, yang 50-50, bisa terjadi bisa enggak. Nah masalahnya kita mimpi itu masuk sempat notok jam. Kira-kira jam piro wingi mimpi nih? Ya gak ero, pokoknya bangun wis jam 4 gitu kan. Nah yang ada yang namanya mimpi yang paling dahsyat namanya Puspo Tajem. Mimpi yang antara jam 3 dan jam 4. Kalau mimpi antara jam itu katanya pasti terjadi dalam hidup. Nek mimpi antara jam 3 dan jam 4 untune protol. Nah protol temen. Katanya gitu kata orang Jawa, filsafat Jawa. Itu bukan mimpi yang itu. Mimpi di sini artinya adalah saudara melakukan visinya Tuhan dan saudara sudah memberikan jejak kepada orang-orang di belakang. Artinya saya mau bilang gini Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia, saya mau kasih tahu saudara di gereja bukan pelengkap penderita. Saudara di gereja ini memberi teladan kepada orang-orang yang muda tentang bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu namanya mendapat mimpi. Karena apa? Ini harusnya bukan hanya mimpi Bapak Ibu, tetapi mimpi-mimpi. Jadi ada dua mimpi. Digunakan dua kata ya, bahasa Yunani itu menggunakan dua kata yang hampir mirip. Artinya kita memiliki perjalanan hidup bukan hanya kita pakai untuk jalan supaya sesuai kehendak Bapa enggak. Tapi kita juga memberi teladan kepada orang-orang yang muda. Nah masalahnya Bapak Ibu, untuk bisa memiliki hidup seperti ini saudara mesti tahu identitas saudara sebagai seorang anak-anak Allah. Yang bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi orang yang mau belajar untuk mengikuti setiap kehendak Bapa. Kehendak Bapa ada dalam hidup Bapak Ibu dan saudara berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Kalau di tengah-tengah itu ada orang yang nyindir kita, yang menyakitkan hati kita, saudara nggak boleh terganggu. Saudara mesti berjalan terus berjalan terus. Ada orang ngomong, alah ngene gereja, gak oleh apa-apa. Saudara jalan terus. Saudara sampai bisa ngomong bahwa kita ke gereja bukan cari sesuatu, bukan memberhalakan Tuhan, tapi kita ke gereja ini, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena saudara ini bukan hanya orang-orang Kristen yang kebetulan jadi orang Kristen. No, Bapak Ibu di sini semuanya adik-adik juga. Ketika kamu percaya Tuhan dan duduk di tempat ini, sadarilah bahwa kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan dipilih untuk jadi orang Kristen atau dipilih untuk dimasukkan surga, bukan. Tapi dipilih untuk menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Sama seperti Rasul Petrus, ketika dia tetap bertahan kepada komunitasnya, dan dia kemudian oleh Tuhan dipercaya menulis surat Petrus, dan dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ketika dia selesai, dia disalib, dia ngomong, aku mau disalib. Dia matinya ada rasul yang lain, ada yang digoreng, ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang ditarik kuda. Rasul Petrus memilih disalib sama seperti gurunya. Bahkan dia bilang, aku gak layak disalib seperti guruku. Dia kemudian disalib dengan kepala terbalik di bawah. Itu seorang yang mengerti identitasnya. Dan itu yang Tuhan ingin kita miliki Bapak Ibu. Bukan cuma jadi orang Kristen yang ngebek-beki gereja, menjadi simpatisan di gereja. No. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu di tempat ini bertumbuh benar-benar. Karena masa depan negeri ini, masa depan kota ini, masa depan komunitas gereja ini bergantung dari kehidupan orang-orang pilihan ini. Mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan di komunitas kita, di lokal church, di gereja lokal kita. Sama-sama kita bertumbuh. Saudara bisa mengubah wajah kota, bisa mengubah wajah Indonesia. Artinya wajah Indonesia
wajah kota kita ini semuanya bergantung kepada orang-orang pilihan Bapak Ibu semua. Tugas kita Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaannya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa bangsa ini nasibnya bergantung kepada kita, maka saudara harus berusaha untuk membuat supaya kita semakin lama hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saya minta tolong pemain musik untuk maju ke depan. Saya punya satu lagu yang tentunya Bapak Ibu bisa ya. Saudara, di dunia ini kita terbatas sekali waktu kita. Saudara mesti tahu bahwa konsep waktu bagi Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara ditetapkan waktu yang terbatas itu karena Tuhan hendak memberikan pesan. Bahwa saudara gak usah gandoli semua yang ada di dunia ini. Gak usah. Karena semua yang ada di dunia pasti akan binasa nanti. Dunia ini nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Buat Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki identitas anak-anak Tuhan, kita sudah disiapkan yang disebut sebagai langit baru, bumi yang baru. Oleh karena itu selesaikan pekerjaan Tuhan di sini. Nah, waktu kita di dunia ini terbatas, maka saudara harus menyadari, kita itu di sini bukan lama-lamaan hidup, no. Tetapi seberapa kualitas saudara ketika masih hidup ini dipakai untuk Tuhan. Saudara ketika kita nanti pulang ke rumah Bapak, saudara bukan ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Enggak. Tapi Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk aku? Karena engkau adalah orang-orang yang aku pilih untuk menyelesaikan pekerjaanku. Oleh karena itu, pagi siang hari ini, saya encourage, saya dorong Bapak Ibu. Mari kita selesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jangan hanya mau jadi penonton, jangan mau jadi simpatisan, tapi saudara harus jadi pelaku. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyikan buat Tuhan Bapak Ibu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi nyanyikan buat Tuhan Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Come on, say, selagi kami masih kuat Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya ketika kami tidak berdaya Tuhan, hidup kami sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bersama-sama katakan pada Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakai kami Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan. Katakan pada Tuhan Bapak Ibu, bukan buat saya tapi ngomong sama Tuhan. Lagu ini jadikan doa kita. Aku masih kuat, masih kuat. Dengan iman katakan, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti kami gak berdaya, hidup kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Sambil angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan, bila saatnya, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, mari bawa kami semakin hari, semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Tuhan. Buat kami sebagai gereja-gerejamu adalah orang-orang yang membangun diri kami untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Kami patahkan roh kekerasan hati, kesombongan, roh yang tidak mau mengampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami katakan bahwa kami semua jemaat GBT EK ini adalah orang-orang yang menjadi penentu bangsa ini, kota ini, maupun seluruh komunitas orang-orang percaya di kota ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan akan pelihara kami luar biasa. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kami sedikit pun. Bahkan rambut di atas kepala kami tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menginginkan Tuhan. Buat kami menyadari hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih sendiri menjadi imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang memanggil orang dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Bahwa kami sebagai terang-terang-Mu Tuhan, dimanapun kami diletakkan, orang bisa melihat hidup kami. Mereka melihat Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kami. Hidup kami diberkati, kami menjadi berkat untuk mereka juga Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi datang hanya sebagai simpatisan, tapi kami mau menjadi orang-orang yang melakukan setiap kehendak-Mu di tempat Tuhan menempatkan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan Tuhan, walaupun usia kami sudah senja, sudah senior, tapi kami tahu Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah berhenti. Kami bukan orang-orang yang pensiun buat kehendak Bapa, tapi kami melakukan setiap kehendak Bapa dengan setia. Sehingga kami ketika meninggalkan bumi ini nanti, kami meyakini bahwa hidup kami sudah jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi hidup kami jadi berkat untuk sekeliling kami, untuk anak cucu kami, untuk tetangga kami, untuk setiap orang-orang yang bertemu dengan kami. Mereka benar-benar mendapatkan berkat, pewahyuan, kemurahan yang luar biasa yang sama seperti yang Tuhan siapkan untuk kami. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang Kristen yang kumpul di dunia ini, tapi kami benar-benar menempati langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kami semuanya. Kami tidak perlu takut dunia ini tergoncangkan karena kami tahu Tuhan, kami berada di tempat yang tidak mungkin bisa digoncangkan oleh apapun. Kami berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bukan hanya melindungi kami, tapi juga membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada iman demi iman. Supaya kami, hidup kami akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk orang-orang sekeliling kami Tuhan. Roh Kudus, mari bawa setiap jemaat di tempat ini kepada kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Kami bukan hanya tinggal di jalan, tapi kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu itu absolut, mutlak. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kebenaran yang luar biasa. Kami pun mau dengan setia berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Sehingga kami pulang tidak sama lagi dengan kondisi ketika kami datang. Kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Kami bertumbuh secara luar biasa dalam Engkau. Kami berkomunitas membawa kesatuan hati yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Dan semangat ini kami bawa untuk orang-orang yang kami temui. Sehingga ketika mereka memiliki kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, kami bisa membawa jiwa mereka ke tempat ini. Untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka mendapatkan lawatan yang sama seperti kami. Hidup mereka juga mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Bahkan Tuhan, mereka menjadi murid-murid-Mu yang sejati, murid-murid-Mu yang setia dan taat hanya kepadamu.
Mari oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk meredahkan hati dengan benar, meredahkan diri kami dengan benar Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Mari kita siapkan persembahan kita untuk para pelayan bisa maju ke depan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kepada Pak Yu kami persilahkan. Syukur untuk semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah itu betul-betul mengubah hidup kami, menjadikan kami Tuhan terus-menerus makin dekat kepada Tuhan. Kami terus berjalan pada jalan Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, itu sebabnya saat ini kami datang, kami membawa diri kami kepadamu, kami memberikan
menyerahkan Tuhan diri kami, itu supaya terimalah persembahan kami, sehingga ini boleh menjadi suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sebagai pernyataan bahwa kami milik-Mu. Kami Tuhan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami benar-benar memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami yakin, kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan juga yang akan menjaga kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang bergumul, baik bergumul dengan kesehatannya, bergumul dengan keluarganya. Oh Tuhan, juga bergumul dengan situasi dan kondisi, baik ekonomi, pekerjaan, sekolahan. Kami mau menyerahkan mereka sepenuh dalam tangan-Mu. Mari Bapa, jamah kehidupan mereka, sehingga mereka juga Tuhan mendapatkan berkat sebagaimana kami semua sudah mendapat berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga sebentar kalau kami pulang, kami boleh membawa berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan dan kecintaan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dan pulanglah, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan memberikan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat tersuci sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin.